perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatu li syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah, khilafah, khilafah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Seperti masalah khilafah yang tadi diceritakan. Saya tidak bisa menilai khilafah itu benar atau tidak, salah atau tidak. Karena saya belum pernah melihat, mendengar, atau memahami apa dalam pikiran mereka yang memperjuangkan khilafah sebagai solusi yang paling jitu untuk mengatasi persoalan dunia ini. Jadi artinya khilafah seperti apa? Coba secara mendetail kita bertanya, bukan berdebat saja. Nanti apa kriterianya seorang khilafah? Apa khilafah ini presidensial, apa parlementer, apakah kerajaan, apakah kesultanan, apakah demokrasi, apakah otoriter, kemudian landasannya apa, cara pemilihannya bagaimana, dan pernah terjadi di mana di dunia seorang khalifah. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan support perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi saya mengajak kita untuk menyaksikan ceramah Kiai Haji Buya Syakur yang sungguh luar biasa hikmat beliau ini. Pada kali ini Kiai Haji Buya Syakur memberikan penjelasan secara tuntas terkait dengan faham khilafah seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Abdul Somad berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang. Hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaiat kepada khilafah. Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam. Kalau tidak, dia akan mati dalam mati jahiliyah. Oleh sebab itu, kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan, maka insya Allah walaupun kita mati, dia tetap mengalir sebagai amal jariah. Nah teman-teman, itulah cuplikan video Ustadz Abdul Somad yang mendukung faham khilafah, dan bahkan ia mengungkapkan bahwa yang menjadi solusi umat ini adalah khilafah. Oleh sebab itu mari kita mendengarkan penjelasan dari
Kiai Haji Buya Syakur terkait dengan khilafah. Apa itu khilafah dan seperti apa itu khilafah? Jangan skip video ini, mari terus saksikan sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur berikut ini. Makna khalifah itu apa? Nah, ini dari kata kho, lam, dan fa. Ini kosakatanya dari kho, lam, dan fa. Seorang makmum yaqra'ul fatihata khalfal imam. Itu kalau i'anatul talibin khalfal imam. Khalfa itu artinya di belakang. Di belakang khalfa. Kalau depan amama. Jadi khalfa itu sama dengan waro'a. Khalfa mana waro'a. Tapi kalau takhalafa ketinggalan artinya. Mananya ketinggalan. Kalau khilaf itu pertengkaran. Kalau mukhalafah perlawanan. Nggak habis-habis nih, banyak sekali maknanya. Ya, silakan dibaca sendiri aja Mang Im di Munjid atau di Sahih, Jami' Sahih atau Qamusul Wasit, banyak sekali kamus-kamus gudang. Ini puluhan makna khalfa ini. Jadi adapun khalifah sebagai pengganti apa namanya? Sebagai wakil Tuhan. Saya enggak masa Tuhan diwakili? Wallahu fa'alu lima yurid, wallahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Innallaha yarzuqu yabsutu rizqa li ibadihi man yasha. Wah, ngapain pakai wakil? Lo bisa sendiri kok. Sehingga istilah menolong Tuhan juga saya masih bertanya, memang Allah perlu pertolongan kamu? Dan sudah saya terangkan ya. Nah itulah maka menjadi persoalan adalah, jadi khalifah ini maksudnya apa? Apakah pengganti Tuhan? Karena dalam peradaban Islam, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan khulafa, jamak dari khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah secara makna politis artinya pemimpin kepala negara, namanya khalifah. Lah kenapa disebut khalifah? Abu Bakar itu bukan al-khalifah tapi khalifatu Rasulillah. Penerus Rasulullah. Bukan pengganti ya, penerus. Nah, kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Umar itu khalifati Rasulillah. Kalau Utsmannya khalifati Rasulillah. Kalau Sayyidina Ali khalifati Rasulillah. Setelah itu kembali kerajaan diktator lagi, Muawiyah. Jadi mereka itu adalah legalitasnya adalah sebagai penerus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nuansa kekuasaannya masih belum menonjol sebagai raja kayak sebagai khalifah, iya. Karena dia sifatnya meneruskan Kanjeng Nabi. Dan kita lagi sedang menerangkan makna khalifah dulu ini ya. Sehingga Abu Bakar itu dalam pemerintahannya dia memimpin sebagai khalifatul Rasulullah itu. Karena dia sebagai penerus, maka dia tidak pernah berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, yang berlawanan dengan kebijakan Nabi. Sayyidina Umar membujuk supaya Al-Quran dikumpulkan, dibukukan, ditolak. Alasannya Nabi tidak menyuruh. Bayangkan. Nah itu. Nah Umar mulai agak berani itu. Reba-reba khalifah. dan semuanya akhirnya mati terbunuh semuanya. Mati mengenaskan semua, banjir darah semuanya. Jadi banjir darah semua kan? Banjir darah kan? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali mati digebukun, istrinya mati digencet, anaknya mati disembelih. Semua
khilafah itu semuanya mati terbunuh semuanya. Nah makanya kan nggak salah kata malaikat, may yufsidu fiha wa yasfikud dima, banjir darah. Berarti sudah terjadi kan gitu. Nah jadi artinya yang dikhawatirkan oleh malaikat itu bukan khalifah sebagai wakil Tuhan, tapi khalifah itu artinya yang berkelanjutan, yang makhluk yang berketurunan, yang punya anak cucu dan nanti berkembang biak, nanti kepentingan berbeda dan nanti perang saudara. Itu pengertiannya. Jadi bukan berarti malaikat itu tidak mau bersujud kepada wakil Tuhan, tapi kepada makhluk Tuhan yang berketurunan, nantinya punya anak, punya cucu, dan nantinya berkembang biak menjadi komunitas-komunitas yang berbeda-beda, kepentingannya berlawanan, lalu perang saudara. Itu yang dimaksudkan. Makanya malaikat mengatakan setelah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa tidak cukup kami saja yang selalu bertasbih setiap hari? Nah, di situ Allah marahlah namanya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang tahu malaikat, kamu enggak tahu. Kan gitu. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Allah juga sangat bijaksana, maha bijaksana. Ya, penasaran malaikat itu dijawab dengan cara Nabi Adam dicerdaskan, dididik dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Allah ngasih ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada Nabi Adam. Setelah cerdas, setelah selesai S3, profesor doktor gitu umpamanya. Lalu dipertemukan dengan para malaikat. Ayo sok malaikat ini buktikan kamu nggak paham. Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Coba malaikat, apa ini apa ini? Ternyata mereka nggak bisa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Tuhan, kami nggak tahu kecuali Engkau kasih tahu. Nah, ternyata kan kalah. Pertandingan intelektualitas Adam jauh lebih tinggi. Nah, itu persoalannya. Nah, setelah sadar, oh ternyata yang Allah maksudkan adalah berbeda. Jadi bukan khalifah sebagai wakil Tuhan, tapi khalifah sebagai mahallu tajalli bagi Tuhan. Sebagai tempat penampilan kehebatan Tuhan dalam bentuk replika yang kecil itu. Baru dia paham fasajadu. Setelah malaikat tahu Adam punya kelebihan yang luar biasa, dia mengakui, dia bersujud. Tapi dasar iblis itu orang wataknya sombong. Orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Pak Julius, orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan. Sekalipun begitu pinternya Adam, tetap dia mengatakan ana khairum minhu. Betul nggak? Orang sombong, ada orang nyumbang 10.000, buruh tani nyumbang 10.000, besar nggak? Dihinakan dah 10.000, beli apa? Beli cendol. Cih, gimana lagi? Ya, sekalipun dia kiai, ahli ibadah, sombong dengan ibadahnya kok. Menghinakan orang tani di gunung untuk ambil air wudhu, bawa ember turun ke gunung buat wudhu. Dengan susah payah naik ke atas untuk wudhu. Kan hebat. Iya. Hanya karena menyebutkan nama Tuhannya Allah, dihinakan. Iya, hebat kok. Jadi artinya bahwa pada akhirnya kesimpulan terakhir bahwa sama-sama baik iblis maupun malaikat pada tahapan awal perintah atas bersujud kepada khalifah itu sendiri tidak dipahami oleh mereka. Bahwa di dalam diri Adam ada roh Tuhan. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, enggak tahu.
Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini, karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana orang-orang yang melakukan demonstrasi untuk menyuarakan dan mendengungkan khilafah. Mereka menggantikan Pancasila dengan khilafah. Mereka mengatakan bahwa khilafah adalah dasar yang paling kuat dan cocok untuk Indonesia ini. Ini sungguh sangat menyedihkan, saudara. Orang-orang ini mereka menolak Pancasila sebagai dasar negara dan mereka menggantikannya dengan khilafah syariat Islam, saudara. Nah teman-teman, ini sungguh sangat kontradiksi terkait dengan undang-undang dasar dan terlebih Pancasila. Kalau itu didengungkan dan didasari pada sebuah dasar agama dan juga yaitu khilafah, maka saya katakan Indonesia ini pasti kacau balau, saudara. Kacau balau, tidak teratur. Kita tahu bahwa negara-negara yang mendasari dengan syariat Islam atau khilafah itu seperti negara-negara di Timur Tengah, apa yang terjadi adalah masyarakatnya memberontak dan melakukan demo massal di berbagai tempat, dan mereka melakukan aksi-aksi yang sangat tidak kita inginkan. Karena apa? Karena pemimpinnya mereka mendasari dasar negara mereka dengan dasar yang masyarakat mengalami intimidasi dan lain sebagainya. Terus sebabnya kalau kita melihat di mana Iran sekarang ini amburadul, karena ya dasar negaranya mereka mendasarnya dengan dasar-dasar yang seperti yang didengungkan oleh orang-orang ini. Dan orang-orang ini yang ada di Indonesia ini harus sebenarnya tidak boleh diberikan ruang kepada mereka untuk berbicara atau mempublikasikan aksi-aksi seperti ini. Harusnya pihak berwajib dan juga pemerintah setempat harus melakukan tindakan secara tegas, karena sedang mereka mengkhianati Pancasila. Saudara, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan itu bukan sebuah slogan, tetapi itu nyata dan real, karena memperjuangkan negara Indonesia ini adalah dengan penuh perjuangan dan darah para pahlawan tertumpah oleh karena bangsa ini. Tetapi kalau ada orang-orang yang menggeser perjuangan ini, Pancasila ini, maka itu artinya mereka menolak dan mengkhianati Pancasila, saudara. Jadi Pancasila adalah dasar negara kita, Republik Indonesia. Jadi jangan diberikan ruang kepada manusia-manusia ini yang mencoba menggeser dasar negara Republik Indonesia. Jadi kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang betul-betul tidak suka terhadap Pancasila, tidak suka terhadap kesatuan Republik Indonesia, tidak suka terkait dengan keberagaman. Saudara, kalau khilafah dijadikan dasar negara, maka amburadul, saudara, ya amburadul dan bertentangan dengan keyakinan agama lain. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Maka terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, saudara. Ya, kita terus menolak komplotan-komplotan yang digagas oleh orang-orang seperti ini. Tadi di dalam narasi atau orasi mereka ada 4 dasar atau pilar yang mereka dasari untuk bisa berdirinya, dan terlebih bisa orang-orang yang radikal yang memakai jubah agama, terus mereka menyuarakan dan mereka mengatakan ini solusi yang terbaik, khilafah. Wah, ini kan kocak, saudara, kocak ya. Ini satu paham yang sangat radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi oleh sebab itu kepada pihak berwajib, kepada pemerintah untuk bisa melakukan tindakan secara tegas terhadap oknum-oknum atau orang-orang ini. Nah, masih banyak orang-orang ini di lembaga-lembaga tertentu, mereka sembunyi dan sedang mereka membangun benteng dan juga membangun relasi-relasi supaya sebanyak mungkin mereka menarik orang-orang untuk bergabung dengan mereka, dan pada akhirnya nanti pada waktu yang tepat mereka akan muncul dan juga mendengungkan dan menyuarakan, dan akhirnya mereka melakukan
sesuatu hal yang menakjubkan, dan bisa-bisa mereka berhasil melakukannya. Jadi oleh sebab itu, kalau ada kelompok-kelompok dimanapun mereka berada, kalau ada informasi ini tidak benar, harus langsung ditanggapi dan terus dilakukan penangkapan dan juga tindakan secara tegas. Nah teman-teman, kiranya terus kita bergandengan tangan bersama dalam memberantas orang-orang yang tidak sepaham dengan NKRI dan Pancasila. Dan kami atau kita sebagai orang Kristen terus berdoa supaya orang-orang itu mereka sadar akan kelakuan mereka, bahwa gagasan yang mereka demokan untuk bisa berdiri dan itu sebuah bukan membawa pada kedamaian antara satu dengan yang lain, karena yang mereka bangun adalah hanya worldview dalam satu agama. Indonesia ini beragam agama, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau ada hukum tertentu yang mendasarnya dengan dasar iman ajaran satu agama, maka kelima agama ini pasti tidak akan pernah mengikuti dan tidak setuju dengan hal itu. Jadi oleh sebab itu, apa yang terjadi kalau itu bisa terjadi, maka konflik antara satu dengan yang lain muncul, dan muncul sampai pada akhirnya nanti ada hal yang tidak kita ingat. Jadi oleh sebab itu saudara, sekali lagi dari mengajak untuk pihak yang berwajib untuk terus memantau orang-orang ini di berbagai tempat supaya mereka tidak berkeliar dan berkembang, karena mereka sedang membuat satu strategi untuk menarik sebanyak mungkin orang. Jadi oleh sebab itu kita terus berhati-hati masyarakat Indonesia, kalau ada acara ini acara itu yang bertentangan dengan Pancasila, maka kita terus menolak dan tidak memberikan ruang. Kalau mungkin ada di sekitar saudara, maka informasikan dan laporkan kepada pihak yang berwajib supaya segera mungkin mereka melakukan tindakan tegas. Terus saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kirim komentar saudara, komentar membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.